Warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Pahing ya, dimanapun Anda berada. Kemarin lupa Anda upload teman-teman ya. Kajian materi kali ini tentang menjawab ya. Hawanya pingin emosi terus ya. Oh iya, hawanya panas teman-teman ya. Bulan Juni ini hawanya panas. Saya pun juga emosi tau gitu guys. Tapi tak lampiaskan ya untuk aktivitas gitu loh ya. Jadi kalau Anda muncul emosi, muncul dendam, kebencian dan sebagainya, kawin aktivitas, mau gawe nyapu, mau gawe ngepel, mau gawe rejik-rejik. Ya. Jadi gunakan untuk aktivitas-aktivitas yang sifatnya positif gitu. Loh iya, saya bersih-bersih rumah dari kemarin ini enggak mari-mari gitu. Ya Anda tahu sendiri ya, orang pindahan ya dari Malang ke Pasuruan gitu ya. Dari Malang ke Pasuruan, barangnya berantakan kabeh wis. Ya. Masih menata ya, ibaratnya menata barang-barang ini supaya estetik, supaya indah. Itu kan juga butuh waktu gitu. Loh, kita bisa gunakan untuk aktivitas ini, tak gawe ngapu, tak gawe ngepel, tak gawe sembarang kalir wis. Tak gawe ngumbah sepeda pancal ya. Ya, sepeda motor gitu. Ya, supaya apa? Supaya kita ini tidak terjebak oleh nafsu kita. Gitu. Nafsu kita ini kan pinginnya enak. Ya, ketika enaknya tidak dituruti, akhirnya ngamuk. Gitu. Tapi kalau kita buat aktivitas, tubuh kita akan lelah, tubuh kita akan loyo, kekurangan tenaga, sehingga tidak ada waktu lagi untuk emosi, sehingga tidak ada waktu lagi untuk ngamuk. Gitu. Jadi kita pakai strategi seperti itu. Ya. Terus juga masalah dendam. Ya, dendam ya. Ketika kita disakiti, dendam itu akan muncul, ya. Kebencian itu akan muncul. Itu adalah sisi manusiawi. Lah, tugas Anda adalah mengendalikan itu. Ya, kalau dikendalikan mungkin sulit ya. Cara strategi yang paling mudah untuk menghilangkan dendam, untuk menghilangkan kebencian dengan melakukan aktivitas yang sifatnya positif, dialihkan. Ya, contoh misalkan saya buat konten ini ya, saya buat motivasi ini juga salah satu cara saya untuk menghilangkan dendam, untuk menghilangkan kebencian. Wes ndak kober mikir dendam, wes ndak kober mikir kebencian, mikir nggawe materi ya, bukan gawe materi, materinya ini otodidak ya teman-teman ya, langsung ya. Saya ndak pakai skrip ya, saya baca komentar Anda tak tanggapi itu ngalir dengan sendirinya. Lah ini kan butuh tenaga, butuh waktu, butuh tenaga, butuh biaya juga. Buat konten semacam ini kan butuh tenaga, butuh waktu, butuh biaya juga. Ini akan menghilangkan kebencian saya, ini akan menghilangkan dendam saya. Ya, karena apa? Waktu saya ini digunakan untuk hal yang sifatnya positif, memberikan motivasi kepada diri Anda. Dendam saya lupa, saya mendapatkan manfaat dari diri Anda. Ketika Anda tercerahkan, ya, lego Anda, energi positif Anda kembali kepada diri saya. Jadi seperti itu ya. Kalau kita melawan dendam, melawan kebencian, mengendalikan sulit itu ya. Kita alihkan gitu. Itu akan mudah. Nah, terus apa lagi nih? Hadir Pak, saya tertolak terus sama wanita. Gimana Pak? Kulo lagi seneng puasa dan ziarah kepada makam Bapak almarhum. Nah, soal jodoh itu soal sandang, pangan, papan. Ya, ketika sandang Anda tercukupi, ketika papan Anda tercukupi, ketika pangan Anda tercukupi, maka jodoh akan datang sendirinya. Jadi fokus Anda pertama adalah sandang, pangan, papan itu. Masalah pekerjaan, apakah Anda sudah punya? Masalah rumah, kebutuhan, apakah Anda punya? Ya, soal jodoh itu bukan soal seneng-seneng ya, bukan hanya soal kelon saja ya, tidak. Ya, jangka panjang ya. Orang katakanlah
wanita menolak diri Anda. Karena apa? Karena Anda dipandang tidak bisa menghasilkan. Ya, tapi kalau Anda bisa menghasilkan, bisa mencukupi menurut versi dia, ya pasti tidak akan ditolak ini. Ya, nah, jadi yang perlu Anda lakukan, ya, jangan fokus bingung mencari jodoh, tapi fokuslah bagaimana supaya supaya diri Anda, ya, supaya diri Anda ini punya semangat, ya. Bagaimana supaya Anda bisa mencukupi, bisa mandiri, sehingga orang itu melihat Anda itu auranya positif, bukan aura kekurangan. Lawang Anda katakanlah menghidupi diri Anda sendiri belum mampu, apalagi menghidupi anak orang lain misalkan. Ya, cobalah dipikir gitu ya. Katakanlah Anda punya pasangan, ya, berarti 2 kali pengeluaran Anda atau bahkan lebih banyak. Misalkan gaji Anda 1,5 juta, itu kalau Anda makan setiap 1 bulan, ya, untuk Anda sendiri mungkin cukup, ya. Tapi kalau Anda sudah punya pasangan 1,5 juta, tidak cukup, kecuali Anda hidup di hutan, ya, gak ketok bakso, ndak ketok Kentucky, ndak ketok apa-apa, ndak ketok demit tau. Sayur-sayuran, ikan-ikanan, apa, di sungai mancing, cukup. Ya. Nah, coba berpikir semacam itu. Ya. Ketika Anda mandiri, ya, otomatis jodoh akan datang dengan sendiri. Ya. Terus juga, ya, suamiku ndak kerja, ku yang kerja. Tadi lampu mati nggak bisa beli listrik. Untuk anak perempuanku punya uang untuk buat beli lampu 20.000. Uangnya 22. Terus anakku sampai bangun. Suamiku nggak ada di pos. Dipanggil ya nggak pulang. Cuma tertawa aja. Nanti kalau ku bicara bertengkar. Loh, kalau Anda katakanlah, ya, mengalami semacam itu, ya, ya harus bicara. Tidak mungkin Anda terus-terusan semacam itu sama pasangan Anda. Ya. Jadi Anda punya pasangan laki-laki, ya harus bekerja. Itu tanggung jawab dia untuk menafkahi diri Anda. Kalau tidak mau bekerja, ya digugat cerai saja. Loh, kita harus tegas loh teman-teman. Ya. Ya. Jangan sampai ketika Anda katakanlah menerima, tapi batin Anda tersiksa, gerundel, wis tambah dosa. Mending diakhiri. Kalau Anda tidak bertanggung jawab, tidak bekerja, berarti Anda sudah melanggar sihot, ikrar, ya, taklek talak yang ada di buku perkawinan itu kan ada. Mana hak kewajiban masing-masing pihak. Loh, kita harus sportif seperti itu. Jangan hanya tertawa, ya, tapi batin menjerit, ya jangan. Lebih baik disampaikan dengan baik-baik. Ini bagaimana kelanjutannya? Apakah mau diakhiri atau diteruskan? Kalau mau diteruskan, Anda harus tanggung jawab. Kalau mau diakhiri, ya silakan. Ya. Kita jalan sendiri-sendiri. Ya. Jadi harus seperti itu. Ya, tegas, bukan keras. Ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.